Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita semua berada dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi banyak orang, hidup seringkali terasa seperti perlombaan yang tak ada ujungnya, hingga kita merasa hancur di dalamnya. Pernahkah Anda bertanya, mengapa dunia terasa begitu bising dan melelahkan, sementara solusi yang kita cari tak kunjung ditemukan? Namun, pernahkah kita bertanya, dari mana datangnya kekuatan batin seseorang yang tetap tenang meski dunianya sedang runtuh? Mengapa ada jiwa-jiwa yang tetap tegak berdiri saat badai masalah menghantam begitu hebat? Di balik logika materi yang kita agungkan, ada sebuah rahasia kuno tentang kesunyian di sepertiga malam, sebuah momen yang bukan sekadar jeda waktu, melainkan sebuah panggilan yang mengubah cara kerja jiwa manusia. Orang yang istiqomah tahajud seringkali heran sendiri mengapa ia bisa melewati hari-hari berat tanpa merasa hancur. Inilah tanda kedewasaan iman yang lahir dari sujud malam. Berikutnya, tanda setelah tahajud menurut ulama salaf yang jarang dibahas adalah munculnya keberanian batin, bukan keberanian untuk melawan orang lain. Banyak perubahan besar dalam hidup bermula dari keberanian kecil ini, dan keberanian ini sering lahir setelah tahajud. Maka itulah yang mereka sebut sebagai tanda. Maka itulah jejak yang mereka cari. Apa yang sebenarnya terjadi setelah tahajud? Mengapa orang yang terbiasa bangun di sepertiga malam terlihat lebih tenang menjalani hidup meski masalahnya tidak sedikit? Tahajud adalah panggilan. Tidak semua orang dipanggil. Ada banyak orang yang sering mengeluh hidup sulit. Ada banyak orang susah, tapi tidak semua digerakkan untuk bangun. Masya Allah, tahajud itu berat sekali. Namun, jika suatu malam engkau terbangun tanpa alarm, tanpa sebab yang jelas, itu bukan kebetulan. Itu isyarat halus bahwa Allah sedang mengundangmu mendekat. Di malam sunyi ketika dunia berhenti menilai, hati manusia berada pada titik paling jujur. Dan di titik itulah, tahajud mulai bekerja. Bukan langsung mengubah hidupmu, tapi mengubah cara hatimu memandang hidup. Mari sejenak tarik nafas, fokuskan hati untuk mendengarkan. Karena apa yang akan kita bahas ini, bukan sekadar cerita tentang bangun malam, tapi pengalaman batin yang bisa mengubah hidupmu. Jangan lewatkan. Karena setiap kata ini penting untuk merasakan apa yang sebenarnya terjadi setelah tahajud. Bagi mereka yang mengutamakan rasio, ketenangan ini mungkin terlihat mustahil. Namun, lihatlah hasilnya. Kejernihan pikiran yang muncul saat ego manusia sedang diam di keheningan malam. Ini bukan sekadar sugesti, melainkan transformasi nyata di mana seseorang belajar melepaskan kendali atas apa yang tidak bisa ia kontrol, dan menyerahkannya kepada kekuatan yang lebih besar. Kejujuran batin di waktu ini seringkali melampaui segala perdebatan intelektual dan memberikan jawaban yang tidak ditemukan di siang hari. Jadi, tanda setelah tahajud menurut ulama salaf pertama-tama bekerja pada hati. Hati yang semula keras perlahan dilunakkan. Hati yang penuh keluh mulai belajar diam di hadapan Rabb manusia. Tidak membawa jabatan, tidak membawa nama, tidak membawa pembelaan, hanya membawa luka dan harap. Rasulullah bersabda bahwa rahmat Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Bukan karena Allah membutuhkan kita, tapi karena kita yang membutuhkannya. Dan ketika engkau bersujud di waktu itu, seringkali yang pertama kali berubah bukan keadaan, tapi perasaan. Ada beban yang terasa lebih ringan, ada luka yang tidak lagi terlalu perih. Itulah tanda awal bahwa hatimu sedang disentuh rahmat. Setelah hati, tahajud menyentuh urusan rezeki. Bukan selalu berupa uang, tapi kecukupan. Hidup terasa lebih enteng. Masya Allah, enteng sekali. Coba rasakan apa yang sebelumnya terasa berat, kini bisa dijalani dengan sabar. Ada kemudahan yang tidak bisa dijelaskan logika. Pintu-pintu kecil terbuka satu persatu. Kadang berupa pertemuan, kadang berupa keputusan yang tepat. Kadang berupa terhindarnya kita dari masalah besar. Inilah rezeki yang tidak selalu terlihat, tapi sangat terasa. Tahajud mengajarkan bahwa cukup bukan berarti banyak, tapi tenang. Dan ketenangan itulah rezeki yang paling mahal.
Tahajud juga mengubah caramu menjalani hari. Bangun pagi dengan hati yang lebih siap. Masalah tetap ada, tapi tidak lagi membuatmu roboh. Engkau lebih pelan dalam marah, lebih cepat dalam memaafkan, lebih kuat menahan diri. Banyak orang tidak sadar bahwa kekuatan ini lahir dari sujud malam. Di saat orang lain nyenyak tidur, engkau belajar menyerahkan bebanmu kepada Allah. Dan ketika siang datang, engkau tidak lagi membawa beban itu sendirian. Allah yang memikulnya bersamamu. Inilah rahasia mengapa orang yang istiqomah tahajud terlihat kuat tanpa banyak cerita. Pada akhirnya, ada satu rahasia terbesar dari tahajud. Ia membuatmu merasa pulang. Pulang dari lelah yang panjang. Pulang dari kegelisahan yang selama ini dipendam. Engkau mulai sadar bahwa hidup tidak harus selalu ditangisi. Tidak semua harus dimenangkan. Sebagian cukup diserahkan. Dan saat itulah Allah menanamkan ketenangan yang tidak bisa diambil siapapun. Inilah pondasi dari semua tanda setelah tahajud. Bukan merinding, bukan air mata, tapi rasa cukup, rasa kuat, rasa bahwa apapun yang terjadi engkau tidak sendirian. Ada tanda-tanda juga yang sering muncul setelah tahajud. Bukan sesuatu yang terlihat oleh mata, tapi dirasakan oleh dada. Seperti ada beban yang perlahan diangkat. Masalah masih sama, keadaan belum berubah, tapi hati tidak lagi sesak. Ibarat seseorang yang tadinya tenggelam, lalu kepalanya muncul ke permukaan. Ia masih di laut yang sama, tapi kini bisa bernapas. Inilah tanda paling awal. Allah sedang menenangkan hatimu sebelum menata hidupmu. Banyak orang mengira doa dikabulkan harus selalu berupa perubahan keadaan. Padahal seringkali jawaban pertama adalah ketenangan. Dan ketenangan itu adalah rahmat yang sangat besar. Tanda berikutnya adalah hadirnya air mata tanpa sebab yang jelas. Bukan karena sedih, bukan karena takut, tapi karena hati disentuh. Ibarat kaca yang lama retak, lalu terkena cahaya dari sudut tertentu. Tiba-tiba, retaknya terlihat dan rasa haru pun muncul. Air mata setelah tahajud bukan kelemahan. Ia adalah bahasa jiwa. Para ulama salaf menyebutnya sebagai lunaknya hati. Dan hati yang lunak adalah tanda bahwa doa sedang diangkat. Tidak semua orang diberi kemampuan menangis di malam sunyi. Jika engkau mengalaminya, itu bukan hal biasa. Ada juga tanda berupa kejernihan pikiran. Setelah tahajud, sesuatu yang sebelumnya terasa buntu, tiba-tiba terlihat jalannya. Ibarat kabut pagi yang perlahan menghilang. Jalan yang sama, tapi kini bisa dilewati. Ini bukan karena engkau tiba-tiba lebih pintar, tapi karena Allah membuka sedikit demi sedikit tabir kebingungan. Banyak keputusan penting lahir dari sujud malam, karena di waktu itu ego manusia sedang diam. Yang berbicara hanyalah kebutuhan dan kejujuran. Dan disitulah petunjuk mudah turun. Tanda lain yang sering dirasakan adalah munculnya rasa takut yang lembut kepada Allah. Bukan takut akan hukuman, tapi takut kehilangan kedekatan. Ibarat seseorang yang baru saja dipeluk setelah lama sendiri. Ia tidak ingin menjauh lagi. Rasa takut seperti ini membuat hati lebih terjaga, lebih hati-hati dalam bersikap, lebih enggan kembali pada kelalaian lama. Dan inilah tanda pembersihan. Hati yang dibersihkan akan lebih cepat menerima cahaya hidayah. Ada tanda yang paling sering tidak disadari. Perubahan sikap di siang hari. Engkau menjadi lebih sabar menghadapi keluarga, lebih lapang dalam pekerjaan, lebih ringan memaafkan. Ibarat pakaian yang dicuci malam hari, paginya terasa lebih segar meski warnanya sama. Inilah tanda tahajud diterima menurut banyak ulama. Bukan mimpi, bukan kejadian besar, tapi perubahan akhlak. Dan perubahan ini adalah karunia yang sangat mahal. Dan ada tanda setelah tahajud yang tidak langsung terasa di malam itu, tapi muncul perlahan di hari-hari berikutnya. Tanda ini tidak datang sebagai rasa haru atau air mata. Ia datang sebagai kekuatan untuk bertahan. Ibarat akar pohon yang tumbuh ke dalam tanah, tidak terlihat dari luar. Tapi justru itulah yang membuat pohon tidak mudah roboh ketika badai datang.
Orang yang istiqomah tahajud seringkali heran sendiri, mengapa ia bisa melewati hari-hari berat tanpa merasa hancur. Mengapa masalah yang dulu terasa mematikan, kini hanya terasa melelahkan. Bukan karena hidupnya lebih ringan, tapi karena hatinya lebih kuat. Inilah tanda bahwa Allah sedang memperbesar daya tahan jiwamu. Tahajud tidak selalu membuatmu terhindar dari ujian, justru seringkali membuatmu sanggup menanggungnya. Tanda berikutnya berkaitan dengan cara Allah mengatur rezekimu. Bukan selalu tentang bertambah, tapi tentang terjaga. Ibarat wadah yang tidak bocor, sedikit yang masuk tapi tidak terbuang. Orang yang rajin tahajud sering merasa hidupnya cukup meski sederhana. Ada rasa aman yang tidak bisa dijelaskan. Seakan-akan ada yang menjaga dari arah yang tidak terlihat. Kadang rezeki datang tepat waktu. Kadang kebutuhan terpenuhi tanpa rencana. Kadang engkau dijauhkan dari keinginan yang ternyata akan mencelakakan. Semua ini adalah tanda pengaturan. Tahajud membuat hidupmu berada dalam pengawasan langsung, dan pengawasan itu sering terasa sebagai ketenangan. Ada tanda yang sangat halus, tapi dampaknya besar, yaitu berubahnya caramu memandang dunia. Hal-hal yang dulu sangat mengejar perhatianmu, kini terasa biasa. Bukan karena engkau tidak peduli, tapi karena hatimu tidak lagi bergantung sepenuhnya. Ibarat seseorang yang tadinya kehausan di padang pasir, ketika sudah menemukan sumber air, ia tidak lagi panik melihat bayangan. Tahajud membuatmu mengenal sumber ketenangan, sehingga dunia tidak lagi menjadi pusat segalanya. Engkau tetap bekerja, tetap berjuang, tapi tidak lagi putus asa ketika hasilnya tidak sesuai harapan. Inilah tanda kedewasaan iman yang lahir dari sujud malam. Berikutnya, tanda setelah tahajud menurut ulama salaf yang jarang dibahas adalah munculnya keberanian batin. Bukan keberanian untuk melawan orang lain, tapi keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Berani mengakui salah, berani memperbaiki, berani meninggalkan yang tidak diridhoi. Ibarat cahaya kecil di ruang gelap. Ia tidak menerangi semuanya, tapi cukup untuk melangkah satu langkah ke depan. Banyak perubahan besar dalam hidup bermula dari keberanian kecil ini, dan keberanian ini sering lahir setelah tahajud. Karena di malam hari, engkau berdiri apa adanya di hadapan Allah, tanpa pembenaran, tanpa alasan. Dan ada satu tanda yang paling dalam, paling sunyi, dan paling jarang disadari, yaitu rasa ridho yang mulai tumbuh. Bukan ridho karena tidak punya pilihan, tapi ridho karena percaya. Ibarat anak kecil yang berjalan di samping orang tuanya di tempat gelap. Ia tidak tahu kemana arah jalan, tapi ia tenang karena menggenggam tangan yang tepat. Orang yang sering tahajud mulai merasakan ini. Tidak lagi banyak bertanya, tidak lagi sibuk membandingkan hidup. Hatinya belajar berkata, mungkin ini yang terbaik saat ini. Rasa ridho ini bukan akhir, ia adalah bekal. Karena hati yang ridho adalah hati yang paling kuat menghadapi apapun yang akan datang. Setelah berbicara tentang tanda-tanda halus yang dirasakan hati, para ulama salaf selalu berhenti sejenak. Mereka tidak tergesa menyimpulkan. Mereka tidak mudah mengatakan ini tanda diterima. Karena menurut mereka, tanda yang sejati bukan sesuatu yang cepat dirasakan, melainkan sesuatu yang perlahan menetap. Ulama salaf mengingatkan, perasaan setelah ibadah bukan ukuran yang pasti. Hati manusia bisa tersentuh oleh banyak hal, suasana malam, kesunyian, kelembutan kata. Namun tidak semua sentuhan adalah tanda penerimaan. Itulah mengapa mereka sangat berhati-hati. Mereka takut tertipu oleh rasa yang menyenangkan, takut merasa aman sebelum waktunya. Bagi mereka, amal yang diterima tidak membuat seseorang merasa selesai,
justru membuatnya merasa belum cukup. Jika setelah tahajud seseorang merasa ringan dan tenang, para salaf tidak langsung menilainya. Mereka menunggu. Mereka melihat apa yang terjadi setelah malam itu berlalu. Karena malam hanyalah awal. Ujian sebenarnya ada di siang hari. Apakah ketaatan itu bertahan ketika godaan datang? Apakah hati itu tetap lembut ketika emosi dipancing? Apakah rasa takut kepada Allah masih hidup ketika tidak ada yang melihat? Ulama salaf mengatakan, jika tahajud benar-benar menyentuh, ia tidak hanya mengubah rasa, tapi mengubah arah. Arah bicara, arah pandangan, arah sikap terhadap dosa. Bukan menjadi sempurna, tapi menjadi lebih sadar. Dan kesadaran inilah yang paling mereka jaga. Karena menurut mereka, tanda yang sejati tidak selalu terasa indah, tapi selalu terasa menjaga. Ulama salaf tidak mencari tanda dalam keajaiban. Mereka mencarinya dalam keseharian yang paling sederhana. Dalam cara seseorang menahan lisannya, dalam caranya bersikap ketika marah, dalam keputusannya saat sendirian. Mereka berkata, jika tahajudmu diterima, maka ia akan muncul saat engkau lelah, bukan saat engkau khusyuk. Saat engkau ingin membalas tapi memilih diam. Saat engkau bisa berbuat dosa tapi memilih mundur. Inilah tanda yang mereka maksud. Bukan yang ramai, bukan yang diceritakan, tapi yang terjadi ketika tidak ada saksi. Menurut ulama salaf, tanda penerimaan itu sering terasa berat, karena ia menuntut perubahan yang tidak nyaman. Hati menjadi lebih peka terhadap salah. Dosa kecil terasa besar. Kelalaian terasa mengganggu. Bukan karena iman melemah, justru karena iman hidup. Dan jika setelah tahajud seseorang menjadi lebih takut kepada Allah, lebih berhati-hati dalam bersikap, lebih cepat kembali ketika tergelincir, maka itulah yang mereka sebut sebagai tanda. Bukan karena ia tidak pernah jatuh, tetapi karena ia tidak betah terlalu lama jauh. Ulama salaf menegaskan, amal yang diterima akan melahirkan amal berikutnya. Kebaikan akan menarik kebaikan lain. Ketaatan akan memanggil ketaatan yang baru. Jika tahajud membuatmu lebih ringan berbuat baik, lebih berat meninggalkan sholat, dan lebih malu kepada Allah, maka itulah jejak yang mereka cari. Jejak yang tidak terlihat mata, tapi dirasakan oleh jiwa. Dan pada akhirnya, mereka selalu menutup pembahasan ini dengan satu sikap. Takut sekaligus berharap. Takut jika amal tidak diterima, berharap agar Allah tetap membimbing. Karena bagi ulama salaf, tanda paling besar bukanlah merasa diterima, melainkan terus dijaga agar tidak ditinggalkan. Teruslah bangun malam. Teruslah mengetuk pintu langit. Jangan biarkan dunia memadamkan cahaya yang Allah nyalakan di hatimu. Setiap sujud adalah langkah menuju kekuatan batin, ketenangan jiwa, dan kebahagiaan yang tidak bisa digantikan apapun. Percayalah, setiap malam yang engkau lalui, engkau sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih baik. Jangan berhenti. Teruslah bangun. Teruslah berdoa. Teruslah mendekat kepada Allah. Karena malam adalah waktu ketika jiwa menemukan rumahnya. Dan Allah selalu menunggu untuk mendengar setiap kata, setiap doa, dan setiap ketulusan hatimu. Bangunlah meski lelah, karena setiap detik yang engkau berikan adalah cinta yang diterima langsung oleh Allah. Kamu tidak sendiri dan malammu tidak pernah sia-sia. Semoga setiap nasihat dari kajian malam ini menempel di hati kita dan menguatkan langkah kita untuk terus bermunajat di sunyi malam. Jika pesan ini bermanfaat, bagikan video ini. Insya Allah, kebaikan ini akan menjadi amal jariah yang tak terputus. Sebelum kita akhiri kajian ini, coba sejenak aminkan doa yang lembut ini. Insya Allah, doa ini bisa menenangkan jiwa, melapangkan rezeki, dan membawa keberkahan dalam setiap pekerjaan kita. Ya Allah, jadikanlah tahajud kami sebagai jalan mendekat kepadamu.
Bukakanlah hati kami untuk merasakan ketenangan-Mu. Lapangkanlah rezeki kami, mudahkanlah urusan dan pekerjaan kami, serta limpahkanlah keberkahan dalam setiap langkah kami. Terimalah doa-doa kami, dekatkanlah kami kepadamu, dan jadikanlah hidup kami penuh kedamaian, kesabaran, dan keberhasilan yang Engkau ridhoi. Amin ya Rabbal Alamin.